Ya Nur, Ya Mungkin saya menanggapin apa yang ditanyakan oleh Mas Prapto tentang fenomena alam yang terjadi di bumi Nusantara ini. Kemudian saya pernah membaca artikel yang dikeluarkan oleh BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Kosmologi dan Geofisika, bahwa setiap ada gunung api meletus, maka itu lempengan gunung api itu akan seperti lempengan bumi, dia menyambung sampai kemana aja. Makanya setiap ada gunung berapi yang meletus, pasti gunung berapi yang ada di mana aja, terutama yang lebih dekat dari gunung api yang meletus, itu akan terjadi gempa tremor, gempa ringan. Ya. Gempa ringan itu berkaitan dan itu akan terus. Begitu di gunung yang terdekat itu terjadi gempa tremor, maka gunung yang terdekat dari gempa tremor juga akan terjadi gempa tremor terus. Jadi dunia ini dengan meletusnya satu gunung api yang ada di dunia, di muka bumi ini semua akan mengalami gempa tremor. Cuman kadarnya berbeda-beda. Ada yang kencang, ada ya gempa tremor. Nah, kita sebagai umat Islam memang fenomena alam itu adalah sebagai ayat kauniyah yang harus diyakini kebenarannya karena itu memang aturan Allah. Dan semua fenomena alam ini semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Saya pernah dengar ayat, tapi saya suratnya lupa. Ya kurang lebih bunyinya begini. Ulai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fal yatawakkalil alal mu'minin. Jadi kita sebagai orang yang beriman, tugas kita hanya bertawakal kepada Allah karena itu adalah aturan Allah. Kita sebagai manusia mungkin tidak bisa ikut campur apa yang sudah diatur, apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tugas kita sebagai orang yang beriman ya harus tawakal. Tentunya tawakal itu butuh proses, butuh mentadaburi, butuh pentafakuri, butuh pentelaah, sehingga kita bisa mengambil hikmah untuk dijadikan bahan untuk tawakal. Jadi tawakal itu adalah benteng terakhir setelah kita berusaha, ikhtiar dan lain sebagainya. Nah, mungkin dalam fenomena alam yang terjadi sekarang ini banyak umat Islam yang kurang percaya diri. Artinya dia beriman tapi masih pakai cuma. Dia beriman tapi masih pakai tapi. Artinya kalau kita kita lihat umat Islam, orang yang beriman di Indonesia secara implisit itu kurang percaya diri dengan keimanannya. Nah, mungkin Pak Yai bisa menjelaskan bagaimana untuk supaya umat Islam, orang yang beriman yang ada di Nusantara ini bukan cuma sekedar iman di bibir, tapi iman yang benar-benar diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lesan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja nih Pak. Terima kasih. Iya. Ya kalau orang beriman, apalagi seperti yang diceritakan yang memang ya sepantasnya dia selalu mentadaburi ya ayat-ayat Allah, baik ayat dan kitabiah maupun ayat dan kauniyah yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran maupun yang tercipta berbentuk alam semesta. Ya, sehingga setiap kejadian bencana, orang-orang yang beriman, khususnya orang Islam yang menyebutnya, saya secara umum ini musibah, tapi selalu diidentikan dengan sesuatu yang kurang menyenangkan kan gitu. Ya musibah itu artinya sebenarnya ujian. Musibah itu sesuatu yang menimpa, mengena, musibah. Ya, musibah itu ujian sebetulnya ya, sesuatu yang mengena. Ya, artinya bisa aja orang itu
diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa aja diuji dengan hal yang menyenangkan, karena hidup ini ada, selalu berpasangan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sehat, ada yang sakit. Ini kan ujian. Memang hidup ini ujian bagi orang beriman ya. Karena kan ada ayatnya di surat Al-Mulk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, liyabluwakum itu ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan yang tujuannya untuk menguji kalian siapa yang paling bagus sikap dalam menyikapi ujian itu dalam kehidupan ini. Jadi ini ujian ya. Kalau yang hubungannya dengan kayak tadi kriteria iman, kan ngaku iman tapi pakai cuman itu ya. Nah, sedangkan iman mestinya hatinya membenarkan, lisan mengucapkan, dilakukan dengan seluruh anggota badan, dengan perbuatan nyata. Artinya jangan mulut kemana, hati kemana, perbuatannya kemana, kan gitu. Ya, sekarang musibah ini tergantung kita sekarang cara menyikapinya. Ya tawakal itu kan pakai proses katanya tadi. Ya kita tawakal karena ini sunnatullah, udah. Dunia ini yang membuat rumus Allah, Pak. Jadi tidak ada manusia bisa merumuskan dunia ini, tidak ada yang bisa. Mana sih yang akan merumuskan Indonesia ini yang bisa? Misalnya Pak Jul menjadi pejabat tinggi, nanti kalau saya jadi presiden, saya akan rumuskan Indonesia akan menjadi negara. Enggak bisa. Dunia ini udah ada rumusnya dari Allah bahwa dunia ini rapuh. Fana. Dunia ini rapuh dan fana, nggak ada dunia bakok, itu nggak ada rumusnya Allah. Mesti ada terjadi kehancuran, kayak ini ada yang soleh, ada yang salah, ada yang taat, ada yang maksiat. Ini dunia ini, Pak. Kita nggak bisa ngurumusnya. Pokoknya kalau saya jadi presiden negara Indonesia, nanti bangsa Indonesia soleh semua. Allah juga kagak untung orang Indonesia soleh semua juga. Papir semua juga Allah nggak rugi itu loh sebetulnya ya. Jadi rumusnya apa ya? Inilah kita mesti tawakal. Nah, tawakal itu bukan berarti tanpa usaha. Tawakal itu ya usaha cara lahiriah. Secara lahiriah ya kita berusaha ikutin aturan Allah, terus menerima ridho dengan segala ketetapan, ridho biqadailah, itu satu, itu dengan usaha sebisanya gitu, semampunya, jangan semaunya, semampunya. Itu supaya aksanu amala itu ya baik, itu ya baik dan pantas lah gitu, baik dan berusaha baik dan pantas. Itu sesuai dengan kehendak dan aturan Allah, ketentuan Allah. Kemudian sampai usaha lahirnya ya kita berdoa. Lalu ada nggak solusi di dalam menyikapi bencana yang ada sekarang? Sebetulnya Allah sudah memberikan solusi. Itu di surat Al-Anfal, Pak. Al-Anfal ayat 33. Itu Allah memberikan solusi sebetulnya. Solusi apa? Untuk kriteria. Kalau ya. Syukur-syukur kalau kita termasuk orang beriman yang taat. Artinya hati membenarkan, ucapan dengan lisan diamalkan. Berarti kan iman orang mukmin yang taat. Kalau orang yang mukmin yang taat, musibah ini bukan adab, tetapi ujian. Nah, kalau orang yang yakin kepada Allah, yes, kita lagi diuji. Habis ujian pasti naik pangkat. Allah meningkatkan derajat kita. Kalau ternyata kita introspeksi diri secara lahiriah itu, kita berpikir, saya itu memang beriman tapi pakai cuman, makanya saya iman ya iman, maksiat ya maksiat. Iman ya iman, korupsi ya korupsi. Kita beriman ada malaikat raqib atid yang selalu mengawasi dan mencatat kita. Ya kan? Kita sembunyi dimanapun ya kan, tetap akan ketahuan kan korupsi tetap korupsi kan gitu. Nah, bisa jadi musibah ini menjadi peringatan supaya kamu ingat mau kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau ternyata ini sudah tidak ada dua kriteria ini, jangan-jangan kita ini sudah mendustakan ayat Allah. Padahal kalau nggak mendustakan ayat Allah, Allah kasih keberkahan. Walau ana alal qura amanu wa taqwa fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penduduk negeri ini benar-benar beriman dan taat kepada Allah, keberkahan akan dibuka, keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau ternyata walakin kadzabu, tapi sebaliknya mereka mendustakan ayat-ayat kami, faqatnahum bima kanu yaksibun. Aku siksa mereka, aku adab mereka. Disebabkan
perbuatan mereka sendiri. Nah kalau kita kriteria yang ketiga ini mendustakan ayat-ayat Allah, ayo introspeksi diri, jangan-jangan kita dusta. Aku beriman sama Allah, aku beriman kepada kitab suci Al-Quran, karena kita nggak pernah buka Al-Quran, kita abaikan, kita lebih banyak buka HP, lebih banyak ya kalau HP yang aplikasi Quran buat buka Quran masih mendingan ya sebagai pengganti, artinya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas amal. Tapi kalau ternyata lebih banyak membaca Facebook, membaca WA, terus kemudian sibuk bikin status sebenarnya nggak sempat nulis Quran, nggak dibuka-buka. Ini kan mengabaikan. Jangan-jangan ini azab. Nah, untuk yang kriteria ini Allah menunjukkan ini surat Al-Anfal ayat 33 kalau nggak salah. Allah berfirman gini Pak, kira-kira ya, kalau salah nanti diralat ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum takfirun. Wa makana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka setahun itu. Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi di zaman Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah masyarakat, walaupun orang Quraisy itu kafir jahiliyah itu perbuatannya yang enggak karu-karuan, bukan hanya mendustakan tapi malah memusuhi Nabi, tidak diadab sama Allah. Karena masih ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat waktu itu. Nah, permasalahannya kita kan udah nggak hidup di zaman Nabi Muhammad ini. Nah, apakah ada solusi untuk itu? Ada solusi sebetulnya. Masih ada. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau mu'atabah, bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Hanya dua itu. Keberadaan Nabi Muhammad SAW, kedua kita mau tobat, karena Rasulullah yang memberikan peringatan, memberikan petunjuk, banyak istighfar. Rasulullah aja istighfar tidak kurang dari 100 kali sehari, nggak tahu kita berapa. Jadi dua ini, ada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita mau tobat, banyak-banyak beristighfar. Tapi kalau kita nggak ada ini ya kita baca selawat dah. Ya kita yakin hasbi Rabbi jalallah, cukuplah. Tuhanku itu Allah yang maha kasa, maha mulia, cukup Allah aja. Bagiku cukup Allah, ada segala macam cukup Allah. Kasih Robi jalallah. Mafi kolbi ghairullah. Tidak ada yang di dalam kolbuku itu selain Allah, tidak ada. Nggak ada dunia yang boleh. Pintu hatiku tertutup untuk selain Allah. Hanya terbuka jendela hatiku untuk Allah. Selain Allah tidak boleh masuk. Sehingga mafi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha ada Nur Muhammad. Nabi Muhammad boleh wafat bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah boleh wafat, dimakamkan di Madinah sekarang jadi Masjid Nabawi. Tapi nurnya tidak pernah wafat dan tidak pernah paham, tidak pernah padam. Bisa nggak kita menghadirkan banyak selawat? Nah, sholawat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang ulama-ulama sepuh, itu yang ketika menghadapi bencana yang besar ini, bunyinya begini Pak, sholawatnya bunyinya yang lengkap ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu waghfir lana dzunubana wa tub alaina wa sallimna wal muslimin. Dibaca terus berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah salawat kesejahteraan, wasalim dan keselamatan, wabarik keberkahan. 3, kesejahteraan, keselamatan, keberkahan. Ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kemudian waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Mungkin bencana ini bentuk murkamu karena aku banyak dosa. Ampuni dosa-dosa kami. Dzunubana. Gitu ya. Kemudian watub alaina, dan terimalah tobat atas dosa-dosa kami. Ini kan sekuensinya. Di samping selawat kita tobat. Kemudian wasalimna, selamatkan kami dari bencana ini ya Allah. Wal muslimin, jangan kami tok, semua saudara kamu muslimin selamatkan semua. Baca sebanyak-banyaknya, kalau bisa katanya 1 napas. Ini 1 napas nih.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir lana dzunubana wa tub alaina wa sallimna wal muslimin. Bisa berulang-ulang. Itu kan kalau paham medisinya cocok sesuai dengan bencana, itu solusi dan muatabah. Kan itu nggak hidup di tengah-tengah Nabi Muhammad. Kalau nanti siapa pengganti nama ini jangan dibahas sekarang, nanti ribet. Ya kan? Nanti menduga-duga. Iya kan? Ya, rahasia perusahaan. Nah gitu ya. Yang pasti ada warasatul anbiya kan ada, ya kan, berarti ada dong pewarisnya. Kalaupun Nabi Muhammad tidak ada pewarisnya kan. Selama itu masih ada ya mungkin aman-aman juga gitu. Tapi enggak sekarang loh aku ngomongnya. Ini rahasia ya. Kira-kira gitu Pak Syul ya. Ya, terima kasih ya. Mulai paham. Berarti implementasi dari tawakal itu pertama muatabah, yang kedua memperbanyak sholawat. Itu yang bisa kami tangkap, yang bisa kami simpulkan. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang hadir pada malam hari. Amin, amin.